Selamat datang di Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berkompetensi handal yang mampu bersaing di pasar global. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas. Kini UMI masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, satu-satunya PTS terbaik di luar Pulau Jawa berdasarkan penilaian Kemendristekdikti 3 tahun terakhir. Perguruan tinggi Islam tertua dan terkemuka di kawasan timur Indonesia ini didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah di daerah ini. Dengan visi mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi misinya, UMI didukung 1.166 sumber daya manusia, di antaranya 348 tenaga kependidikan atau karyawan dan 818 tenaga pendidik termasuk 51 guru besar tetap. Mereka merupakan dosen yang profesional di bidangnya, lulusan perguruan tinggi ternama dari dalam dan luar negeri. Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Sejak tahun 1987 hingga saat ini, telah melahirkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintah. Fakultas Pertanian terdiri dari 2 program studi, yakni Prodi Agroteknologi dan Prodi Agribisnis. Kedua program studi ini telah teragreditasi A BAN PT sejak tahun 2017 dengan berbagai fasilitas perkuliahan dan laboratorium yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari praktik lapang manajemen produksi dan operasi. Praktik lapang manajemen produksi dan operasi di Bulumpare, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, pada hari Sabtu 7 Mei dengan responden atas nama Jamaluddin, berusia 50 tahun dan pendidikan terakhir SD. Lamanya berdiri usahanya selama 30 tahun. Jumlah penggilingan yang dimiliki yaitu 1 penggilingan. Adapun sumber gabah yang diambil yaitu dari 3 desa, yaitu Ujung Lamuru, Patukul Limpoy, dan Tenri Pakwa pada musim tanam 1 dan 2. Jumlah gabah yang diproduksi dalam sehari yaitu 5 karung per hari. Penggilingan dilakukan setiap hari, yaitu dalam 10 karung dengan lama penggilingan 2 jam apabila kering, dan apabila basah lamanya itu selama 3 jam. Pengemasan dilakukan selama setengah jam dengan kapasitas pabrik yaitu 1 ton per hari. Adapun solar yang digunakan yaitu 20 liter, jadi biaya produksinya yaitu sebatas 125.000. Adapun oli yang digunakan yaitu 6 liter dengan total biaya 222.000.
Sistem pengoperasian dilakukan setiap hari. Pada saat pengoperasian ada 3 operator mesin dengan upah maksimal sebanyak 200.000 per hari, tergantung pendapatan pada musim tanam tersebut. Karung plastik yang digunakan sebanyak 15 karung dengan harga 3.700 per karung. Biaya angkutannya tergantung jarak. Biasanya jarak terjauh gabahnya dipotong sebanyak 4 liter. Penggilingan ini beroperasi setiap hari dan maksimal gabah yang digiling setiap hari yakni maksimal 5 karung. Dan responden tidak memiliki gabah usaha penggilingan tidak membeli gabah usaha penggilingan selama 30 tahun. Klasifikasi penggilingan sudah termasuk penggilingan yang sedang. Kapasitas produk penggilingannya yakni sebanyak 50 karung. Rendemen produksi beras sebanyak 120 liter setelah digiling menjadi beras yakni sebanyak 10 liter. Kualitas penggilingannya sangat baik dan sistem pembayarannya yakni natura sebanyak 5%, jadi biaya penggilingan berasnya tidak dirupiahkan melainkan dibayar menggunakan gabah. Penggilingan dilakukan setiap hari maksimal selama 3 jam. Dukungan permodalan yang didapatkan responden dari pemerintah tidak ada. Jadi harapan responden terhadap pemerintah yaitu menurunkan harga solar serta memperbanyak solar karena saat ini solar sangat langka.